video kali ini kita akan membuat media pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan Makromedia Flash 8. Yang pertama kita akan mengatur ukuran kanvas, klik kanan, pilih document properties, lalu kita atur width dan height-nya menjadi 800 dan 600. Dan frame rate-nya menjadi 30. Klik OK. Nah, untuk presentasi gambarnya itu memenuhi layar, kita atur di sudut kiri, di sudut kanan atas menjadi 60. Bentar. Yang dapat Anda lihat. Sesuaikan untuk memenuhi layar. Kemudian kita akan menambahkan scene dengan klik window, lalu all the panels, pilih scene, lalu kita ubah scene satunya menjadi loading. Jika sudah, klik enter. Kemudian untuk menambahkan skin, kita klik tanda plus di bagian bawah sebanyak 6. Nah, untuk scene 2 kita klik tambahkan menu. 3 tujuan, keempat materi, kelima soal, dan keenam project. Nah, klik tanda selang untuk mengecek semua scene-nya. Klik di sini, kemudian kita masuk pada scene loading. Di scene loading kita akan menambahkan background. Kita klik file, kemudian masuk import to stick, lalu pilih background apa yang akan kita gunakan. Sini sudah ada background-nya, open. Nah, untuk background memenuhi layar kanvas kita atur di bagian bawah sini. Nah, kita sesuaikan dengan ukuran kanvas yang sebelumnya, di mana ukurannya adalah 800 dan 600. Oke. Enter. Kita kembalikan dan sesuaikan. Ini hasilnya. Nah, kemudian kita ubah layarnya menjadi background. Baru kita tambahkan layarnya di sudut kiri bawah di sini, insert layer to good. Nah, layar 2 kita jadikan kotak loading. Layar 3 menjadi kotak luar loading. Dan layar 4 menjadi tulisan loading. Jika sudah, kita akan masuk pada layar kotak loading. Di sini kita akan menambahkan kotak loadingnya. Klik pasting tool, baru atur warna. Baru kita tarik sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita masuk ke layar kotak luar loading, atur warna. Sudah kita buka. Nah, kemudian tulisan loading, kita pilih text tool untuk menambahkan teks. Lalu ketik teks. Nah, untuk mengatur ukuran teksnya, kita blok, kemudian pilih teks, menu teks, kemudian pilih size, kita atur dengan ukuran 30. Ini hasilnya. Nah, pastikan kita berada di layar tulisan loading. Klik kanan frame 45. Klik insert frame. Ulangi hal yang sama dengan layar-layar berikut. Nah, jika sudah, kita masuk pada kotak loading, layar kotak loading. Klik frame 1, klik kanan, baru insert frame. Klik motion frame, ini yang akan kita lakukan, dan klik free transform zone. Nah, kita pindahkan titik putih ini ke kiri. Dan kita perkecil kotak loadingnya. Jika sudah, kita klik frame 45, klik kanan, dan create motion frame, baru klik, dan kita pindahkan titik putihnya ke kiri. Jika sudah, kita akan tes review apakah kotak loading yang kita buat ini berjalan dengan lancar. Klik control, lalu tes review, dan ini hasilnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan bekerja pada scene menu, dan hal pertama yang kita lakukan itu memasukkan background dengan memilih menu file, kemudian import, kemudian photo stage, dan memasukkan background yang telah kita siapkan dan mengatur ukurannya sesuai dengan ukuran kanvas. Nah, setelah itu kita akan membuat beberapa layer, yaitu sebanyak 6 layer, dan memberikan nama pada masing-masing layer. Nah, setelah itu kita akan masukkan teks dengan cara mengklik menu text tool pada bagian sebelah kiri. Kita langsung masukkan teksnya. Nah, untuk mengatur ukuran teks, besar kecilnya teks, kita akan memilih menu teks dan mengatur size. Nah, setelah itu kita akan memasukkan beberapa button yang telah kita siapkan dengan mengklik menu file, kemudian import, kemudian photo stage, kemudian kita masukkan button-button yang telah kita siapkan. Untuk mengatur ukuran buttonnya, kita memilih menu free transform tool, kemudian kita sesuaikan ukuran button.
kali pada tulisan puisinya dan kita akan kursor pada bagian frame rate. Dan pada frame 15 dan frame 30 kita akan memilih menu insert keyframe dengan klik kanan pada frame 15, kemudian kita pilih insert keyframe. Itu juga dengan frame 30, kita klik kanan, kemudian kita pilih insert keyframe. Setelah itu kita akan kursor pada frame 1, kemudian kita klik kanan dan kita pilih create motion print. Begitu juga dengan frame 15 kita klik kanan, kemudian kita pilih menu create motion print. Setelah itu kita akan kursor pada frame 15, kemudian kita pilih menu free transform tool, kemudian kita menghasilkan ukuran tulisan puisinya. Nah, setelah itu kita klik 2 kali, kemudian untuk mengetes apakah berhasil atau tidak, kita akan memilih menu control, kemudian kita pilih test scene. Nah teman-teman, kita telah berhasil membuat efek motion pada tulisan puisi. Kemudian kita lanjutkan membuat efek motion pada button ini, yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, soal latihan, dan profil pengembang. Yang pertama yaitu button tujuan pembelajaran. Yang pertama kita lakukan yaitu memilih menu free transform tool, kemudian kita klik tujuan pembelajaran, kemudian kita klik kanan dan kita pilih convert to symbol. Kita pilih di sini kita akan memilih button, kemudian kita oke. Nah setelah itu kita klik 2 kali pada button tujuan pembelajaran dan kita arahkan kursor kita pada frame rate, dan pada bagian over dan down kita akan klik kanan, kemudian kita pilih insert keyframe. Setelah itu kita arahkan kursor pada bagian over. Setelah itu kita pilih menu free transform tool, kemudian kita memperbesar sedikit button tujuan pembelajaran ini. Nah teman-teman, agar kita tahu apakah berhasil, maka kita akan mengatesnya dengan cara kita pilih menu control, kemudian test scene. Nah teman-teman, di sini kita telah berhasil membuat efek motion pada button tujuan pembelajaran. Nah setelah itu kita akan membuat hal yang sama untuk ketiga button seterusnya, yaitu dengan memilih free transform tool atau melakukan hal yang sama yang telah kita lakukan pada button tujuan pembelajaran. Nah teman-teman, mari kita mengetes apakah efek motion yang kita buat telah berhasil dengan memilih menu control, kemudian test scene. Nah teman-teman, di sini kita telah berhasil membuat efek motion baik pada tulisan puisinya maupun pada button-button yang telah kita masukkan. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk pada langkah selanjutnya, yaitu melakukan perpindahan antar scene. Klik kanan pada tujuan pembelajaran, setelah itu pilih action. Nah, kemudian klik pada tanda tambah, lalu pilih global function, klik movie, klik control, lalu pilih on. Langkah selanjutnya klik 2 kali pada go to, sehingga akan muncul pada kolom script. Kemudian klik go to and stop, lalu pada scene pilihan, pilih scene tujuan. Nah, setelah itu kita akan melihat apakah script berjalan dengan baik dengan cara pilih menu teks, kemudian pilih test movie. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa scriptnya bisa berjalan dengan baik. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengulangi hal yang sama untuk materi pembelajaran, soal latihan, dan juga profil pengembangan. Oke, nah setelah semuanya selesai, kita akan kembali melihat apakah scriptnya bisa berjalan dengan baik dan scene-nya bisa berpindah. Screen-nya bisa berpindah. Oke teman-teman, setelah kita membuat scene menu, maka kita masuk ke scene tujuan. Nah, seperti biasa kita akan buat 4 layer, dan nama layernya kita ganti menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian layer 3 kita ganti namanya menjadi tulisan tujuan. Layer 2 kita ganti namanya menjadi tombol home. Layer 1 kita ganti namanya menjadi background. Nah, pertama kita masuk pada tulisan tujuan. Kita akan import button tujuan pembelajaran. Nah, ini terlalu besar, maka kita atur menggunakan free transform tool. Kita atur sesuai dengan selera kita, dan kita letakkan di sini. Kemudian kita masuk pada tombol home. Nah, di sini kita akan mengimport tombol home-nya, button home, dan kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan selera kita. Dan kita letakkan di sudut kiri atas. Bisa juga di sudut kanan, di bawah, juga bisa sesuai dengan
selera teman-teman. Oke. Saya akan tambah satu lagi button tombol next. Dan saya akan letak di sini, di bawah. Nah, setelah kita membuat tombol home, teman-teman, kita masuk pada layar tujuan pembelajaran. Di sini kita akan menambahkan teks. Nah, setelah kita membuat tombol home, teman-teman, kita akan masuk pada layar tujuan pembelajaran. Kita akan menambahkan teks menggunakan text tool. Nah, di sini ukuran teksnya terlalu kecil, maka kita atur di ini teks, baru size, baru kita pilih size yang mau kita ini seperti ini. Kemudian kita atur teman-teman supaya bagus. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu teman-teman, kita kembali ke tombol home. Di tombol home kita akan tombol home dan tombol next kita akan menambahkan efek motion. Terlebih dahulu kita klik kanan convert to symbol untuk mengganti namanya menjadi tombol home. Kemudian untuk tombol next kita lakukan hal yang sama, kita ganti namanya menjadi tombol next. Oke. Nah, kemudian untuk menambahkan efek motionnya, kita klik 2 kali pada tombol home. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita insert keyframe di bagian over and down. Nah, di bagian over kita perbesar supaya nanti ada efek motionnya. Begitu juga dengan tombol next. Kita klik 2 kali, maka kita insert keyframe di bagian over and down, dan di bagian over kita perbesar. Oke, kita coba teman-teman, kita coba tes movie. Nah, bisa. Kemudian guna tombol home ini untuk berpindah scene. Tombol home berpindah scene ke scene mono, kalau tombol next ke scene selanjutnya atau scene materi. Nah, jadi kita pilih action untuk supaya bisa berpindah scene. Kita klik tanda plus ini, lalu kita pilih global function, baru movie clip, control sebentar, action, baru global function, movie clip, control, baru on. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, di sini ada go to play, stop, all songs, maka kita pilih yang go to, kita klik 2 kali, kemudian kita pilih go to and stop, lalu scene-nya kita ganti nama menjadi menu. Sesuai dengan ini, menu. Oke, kita lakukan hal yang sama ke tombol next. Kita ganti scene-nya menjadi materi. Nah, kita coba teman-teman, kita tes movie apakah berhasil. Berhasil. Oke, ini sudah. Maka kita masuk pada scene materi. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Oke teman-teman, scene materi sudah selesai. Maka kita coba tes movie apakah berhasil. Ternyata berhasil. Nah, sekarang kita masuk pada scene soal. Nah, kita buat 5 layer, 1, 2, 3, 4, 5 yang mulai dari soal, tulisan soal, pilihan, all, and background. Nah, sekarang kita langsung masuk pada tulisan soal, dan kita import.
kita masuk pada layer mulai, kita tambahkan button mulai. Kita letak di sini. Nah, kemudian di bagian tombol kita namanya menjadi tombol. Kemudian kita berikan efek motion dengan cara klik 2 kali, lalu kita ujung hilang seperti itu. Kemudian bagian over dan down kita kasih keyframe seperti tadi, dan di bagian upper kita menyelesaikan button on. Nah, hal yang sama untuk tombol power. Pada efek motion kita bisa tekan, kemudian kita satu button. Nah, coba terlebih dahulu. Ini berhasil, teman-teman. Nah, kemudian kita klik action untuk membuat dia berpindah scene. Ganti menjadi mouse. Kemudian untuk button mulai, tombol mulai, kita sama seperti juga, kita install. Nah, yang kita ubah di sini adalah bagian tagnya, kita ubah menjadi next frame. Kita coba teman-teman. Berhasil. Nah, kemudian di sini ada frame 2, lalu kita insert keyframe. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu ini bagian tombol mulai tetap, tapi bagian petunjuk soal kita hapus. Tombol home juga. Lalu kita tambahkan teks di sini. Kita tulis nama peserta didik. Kita besarkan size sedikit lagi. Kemudian teman-teman kita tambahkan button kosong yang tidak ada tulisannya. Kita sesuaikan yang berada di tengah-tengah ini. Kemudian teman-teman kita ambil text tool, kemudian kita letak di sini dan kita atur. Nah, di bagian properties kita ubah statistiknya menjadi input text, lalu di sini kita ubah namanya menjadi nama peserta didik. Kemudian pada tombol mulai kita convert to symbol, kita ganti namanya menjadi tombol mulai. Nah, kita berikan terlebih dahulu kita berikan efek motionnya. Oke teman-teman, oke sudah, kita coba terlebih dahulu. Oke bisa. Nah, kemudian kita action untuk berpindah scene. Untuk install di sini kita ubah adalah type-nya menjadi next frame. Teman-teman, seperti tadi kita insert keyframe. Kemudian teman-teman di frame yang ketiga ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan teks untuk sok. Kita klik text tool untuk menambahkan sok. Kemudian kita masukkan, kita tulis all. Kemudian teman-teman kita import button atau huruf A, kita letak di sini. Kemudian kita tambahkan text tool sini.
kita ketikkan yang menjadi jawabannya di sini saya sudah masukin di sini. Kemudian kita ulangi hal yang sama, masukkan button B, C, dan D. Teman-teman, kita klik button A. Seperti tadi kita convert to symbol, itu kita ubah namanya menjadi tombol A. Juga dengan B, tombol B, tombol C juga. Oke teman-teman, seperti biasa untuk buttonnya kita kasih efek motion. Tapi terlebih dahulu kita insert keyframe dulu, bagian over dan down. Itu juga dengan button B, C, dan D. Nah, kita coba tes movie, teman-teman. Oke. Nah, kemudian teman-teman pada button A, B, C, dan D kita akan memberikan action untuk berpindah ke next frame. Nah, jika sudah teman-teman, maka kita tambahkan lagi frame. Kita insert keyframe pada frame keempat. Nah, Oke teman-teman, untuk memberikan jawaban yang benar dari soal ini, kita akan pilih salah satu dari pilihan ABCD ini. Maka jawaban yang benar di sini adalah yang bagian A. Maka kita klik kanan, lalu kita pilih action. Nah, lalu kita klik script message, kemudian kita tap dan kita tuliskan benar, ditambah dengan tanda plus 2, kemudian titik off. Maka lakukan hal yang sama pada soal nomor 2 dan seterusnya. Nah, kemudian teman-teman kita insert keyframe lagi di frame 5. Kemudian ini kita hapus. Kemudian kita tambah text tool, kita ketik nama peserta hidup. Lalu kita import button yang kosong tanpa tulisan, button yang polos. Dan kita atur dan kita letak di sini. Nah, kemudian lagi kita tambah text tool dan kita letak di sini. Nah, kalau kita atur propertiesnya, input text-nya kita ganti menjadi
klik text tool, kita ketik Scott. Lalu kita import lagi button pause atau tulisan. Lalu kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita tambah teks tool lagi di bagian ini. Kemudian kita ganti tidak tetap dari teks. Kemudian file-nya kita kasih score. Nah, selanjutnya teman-teman kita klik kanan pada frame 1, lalu kita klik action dan kita ketik stop, buka kurung dan tutup kurung. Kemudian kita klik kanan pada frame yang ada soal, misalnya soal, dan kita klik action, lalu kita ketik var benar sama dengan 0. Kemudian pada frame terakhir yang bagian stop, kita klik action, kita ketik score sama dengan benar bintang baru 100 per 2. Kenapa 100 per 2? Karena soal yang kita buat hanya 2. Nah, untuk melihat apakah sudah berhasil, kita tes dulu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada scene profile. Seperti biasa kita import tombol home. Teman-teman, kita sudah selesai membuat profil pengembangan. Nah, kita akan tes movie untuk semua scene. Kemudian tujuan pembelajaran berhasil dan pembelajaran juga pelatihan. Kemudian contoh profil pengembangan. Nah, oke teman-teman, sekian saja tutorial membuat makro. Ya, semoga bermanfaat. Bye bye.